Kalau misalkan lo bingung mau milih kaos yang oversize atau kaos reguler atau bahkan kaos yang slim fit, lo tonton video ini sampai habis, oke? Halo, what is up? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja, baik-baik aja. Di video kali ini kita akan membahas salah satu barang atau item yang sedang naik daun atau sedang hits, yaitu kaos oversize. Sebenarnya nggak cuma kaos, ada juga sweater, ada juga sweatshirt, ada juga bahkan blazer. Sekarang juga ada yang oversize. Gue juga nggak tahu kenapa alasannya. Yang pasti saat ini kita bisa lihat di mana-mana orang berseliweran pakai kaos oversize. Terus juga sweater yang oversize, bahkan hoodie juga yang oversize. Dan pas kita lihat ketika orang lain pakai, wah kayaknya keren banget, gue mesti coba. Tapi mungkin beberapa di antara kalian ada yang ragu-ragu untuk beli si kaos oversize ini. Karena mikir, satu, bang tinggi gue tuh nggak sampai 175, gue nggak kayak orang Korea, nggak kayak opa-opa, gue takut badan gue kayak ketelen gitu ya. Kemudian yang kedua, gue juga bingung bang milih size yang kayak gimana. Apakah ketika biasanya gue pakai size S atau M, gue harus ngambil upsize L atau XL? Gue juga bingung bang. Jadi ya please kasih rekomendasi yang bagus buat gue. Itulah beberapa alasan yang sebenarnya bikin gue sepertinya tertarik dan tertantang untuk bikin video kali ini. Oke guys, langsung aja kita bahas 5 hal penting yang harus lo perhatiin saat lo mau membeli si kaos oversize ini. Mitos tentang kaos oversize. Seperti yang tadi pertama di intro gue bilang, bahwa masih banyak orang yang ragu-ragu mau pakai si kaos oversize ini karena dia mikir kalau misalkan badannya terlalu kecil, badannya tidak setinggi opa-opa Korea, dan berbagai macam hal lah yang bikin kayak aduh gue pengen tapi gue nggak pede, gue pengen tapi takut gue ntar kelelep sama si kaos ini. Guys, yang namanya fashion, yang namanya style, yang namanya OOTD, itu adalah bagaimana caranya lu mengekspresikan diri lu. Mau lu pakai yang oversize, mau lu pakai yang slim fit, mau lu pakai yang regular fit, mau lu yang pakai robek-robek, mau lu yang pakai yang clean, preppy, itu ya tergantung dari apa yang mau lo ekspresikan. Selagi lo happy, catat ya kata-kata gue nih, selagi lo happy, lo senang, just do it gitu. Ngapain mikirin orang lain gitu? Ngapain kita harus mikirin ntar orang bakalan mikir kayak gini nggak ya? Ntar gue bakal dinilai negatif nggak ya sama orang lain? Enggak. Sebenarnya namanya fashion ya udah bagaimana caranya kita mengekspresikan diri kita. Jadi nggak benar kalau misalkan ada orang bilang bahwa oversize itu nggak cocok loh buat orang-orang yang badannya di bawah 170 cm. Kaos oversize itu nggak cocok loh buat orang-orang yang badannya kurus krempeng kayak lo misalkan. Ada yang bilang kayak gitu. Ya tadi balik lagi ke poinnya adalah ketika lo happy, ketika lo senang, ketika lo pengen mengekspresikan diri lo, ketika lo pengen explore lebih tentang fashion atau OOTD lo, ya udah go grab it, pakai aja. Yang penting lo happy, yang penting lo nggak ngerugiin orang lain, ya udah pakai aja, sikat aja. Tapi bukan berarti ketika gue bilang lo bisa bebas pakai pakaian apapun, lo mengabaikan semua hal gitu. Lo pakai kaos oversize yang panjangnya segini lengannya gitu. Atau panjang bawahnya sampai lutut. Enggak, ntar kalau sampai lutut lo jadi cewek guys. So ini relate banget sama poin yang kedua yang mau gue sampaikan, yaitu size. Kalau ngomongin tentang size, hampir semua brand di Indonesia biasanya punya size yang berbeda-beda. Bisa jadi size di brand A itu berbeda dengan size di brand B. Contohnya yang simple sederhana ya. Ini kebetulan gue punya kaos dari Uniqlo. Sebentar gue ambil dulu. Oke, ini dia kaos oversize gue yang gue punya dari brand Uniqlo. Gue udah beli ini sekitar 1 tahun yang lalu deh kayaknya ya. Dan masih awet sampai sekarang. Gue mau cuma ngasih tau lo bahwa sizing chartnya ini di ukuran S. Gue sambil nyontek ya. Di sizing S-nya adalah panjang badannya, panjang belakang tubuh, panjang badannya adalah 66,5. Lo bayangin aja dari sini, dari belakang sini, sampai dengan bawah sini 66,5. Kemudian untuk lebar bahunya, bahu itu di sini ya, lebar bahu itu adalah 51,5. Dari sini ke sini, lebar bahu ya. Ini panjang, ini lebar. Itu untuk brand Uniqlo. Coba kita bandingkan dengan brand-brand lain. Gue coba sudah beberapa research ke brand di Indonesia. Salah satunya adalah Prep Studio yang biasa jadi langganan gue. Untuk sizing S-nya, dia punya panjang 71 cm dikali 51 cm. Beda kan? Kalau yang tadi panjangnya cuma 66,5, di Prep Studio panjangnya 71 dan lebarnya 51. Kalau di Uniqlo tadi lebarnya 51,5 atau 51,5.
Kemudian gue explore juga di Shopee, gue nemu satu brand namanya Adler. Dan sizingnya juga berbeda. Untuk size S-nya yaitu 49,5 untuk lebarnya dan panjangnya 72 cm. Jadi gue cuma mau bilang bahwa nggak setiap brand yang ukurannya S itu sama dengan brand lain yang ukurannya S. Jadi lu bener-bener perhatikan size chartnya. Bahkan kalau misalkan ada yang lebih detail kayak ukuran dada diukur, ukuran bahu diukur, panjang baju juga diukur, itu lebih baik. Nah kalau gue lihat sih di websitenya Uniqlo dia udah clear banget. Kalau misalkan ada ukuran panjang bahunya seberapa, terus lebar dadanya seberapa, bahkan ukuran bahu sampai dengan bawah, panjang belakang dan depan juga ada. Jadi sangat-sangat komplit. So, lu bener-bener harus perhatikan banget sama yang namanya si size chart ini. Setelah lu tahu bahwa size yang tepat lu pakai berapa, saatnya untuk nentuin kira-kira bahan apa ya yang paling bagus kalau misalkan lu pilih untuk si oversize t-shirt ini. Kalau gue rekomendasiin sih yang bakalan bisa bikin bagus banget menurut gue adalah si Combat 24. Lu cek aja di detail bahannya, dan kalau misalkan lu belum yakin, pastikan kembali ke si seller bahwa mereka jual yang berbahan 24S. Karena menurut gua ketika lu pakai yang lightweight, gua bisa bilang lightweight, dia ukurannya agak berat. Untuk yang 24S ini dia bakal bikin si siluetnya oversize itu sempurna. Beda dengan bahan katun 30S atau 40S yang cenderung lebih tipis, yang kalau misalkan lu pakai buat kaos oversize tuh agak kurang oke menurut gua, karena kadang-kadang muncul lipatan gitu saat si lengan oversize tuh agak panjang ya segini ya. Kalau misalkan ada lipatan di sini, kalau misalkan lu duduk juga kadang-kadang ada kerutan-kerutan di mana-mana, itu menurut gua jadi oversize-nya jadi hilang vibe-nya. So, lu pastikan banget bahwa bahan yang lu pilih adalah katun 24S. Tapi kalau misalkan lu punya rekomendasi bahan yang oke, lebih bagus daripada yang gue sebutin, lu juga bisa sebutin juga di kolom komentar. Kita saling sharing aja. Oke, lanjut ke hal yang keempat yang lu perhatiin saat lu beli kaos oversize adalah pastikan kondisi lemari lu. Wah, maksudnya apa bang? Ya lu pastiin dulu wardrobe yang lu punya. Misalkan untuk styling si kaos oversize ini lu punya apa gitu. Misalkan celana jeans atau jogger atau cargo atau aksesoris lain kayak topi atau apa, lu pastikan dulu ketika lu udah tahu bahwa oh gue udah punya ini nih, udah punya warna ini, itu akan sangat memudahkan lu untuk menentuin si kaos oversize dengan warna apa dan kaos oversize dengan model apa. Karena kaos oversize juga nggak cuma melulu modelnya tangan pendek ya, ada yang modelnya tangan panjang, ada juga oversize ada pocketnya di sini, itu juga variatif banget gitu teman-teman. So, lu pastikan di lemari lo wardrobe apa yang lu punya, sehingga pas next lu udah beli, lu bakal tahu bakal styling si kaos oversize-nya kayak gimana. Dan yang paling terakhir, yang nomor 5 adalah pasti lu tanya, bang, cara stylingnya gimana gitu ya, cara OOTD-nya gimana dengan si kaos oversize ini. Simple banget sih sebenarnya menurut gua. Di video ini gua bakal kasih beberapa referensi, kedua kali ya referensi. Lu explore aja lagi, lu bisa pakai jogger, bisa pakai cargo, bisa pakai aksesoris apapun sebenarnya buat sempurnain si kaos oversize ini. Selagi lu nyaman, selagi lu happy untuk pakai itu, go get it, just do it kayak Nike ya. Namun karena styling itu biasanya di bagian terakhir, di part terakhir, jadi ini saatnya gue pamit dari kalian semuanya. Anyway guys, thank you so much buat kalian yang udah subscribe di channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe. Terus juga terima kasih banyak juga buat kamu yang udah nonton video-video gue sebelumnya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa membantu mereka. Oke? Ya udah, gue pamit dari kalian semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kalian yang sudah nonton. Happy weekend and bye. Ini weekend gak sih?